Kita berada di episode 128. Kenapa sih calon presiden atau gubernur mendadak agamis saat pemilu? Nah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di pelita.hati207. Guys, mari kita bicara tentang sebuah fenomena yang selalu berulang di negeri ini. Setiap kali musim pemilu tiba, entah itu pemilu presiden, pemilu gubernur, atau bahkan bupati dan juga wali kota, kita tuh bakalan menyaksikan satu pemandangan yang begitu akrab. Para calon mendadak agamis. Mereka tiba-tiba rajin bersarung, berpeci, datang ke masjid, berkunjung ke pondok pesantren, mencium tangan kiai, duduk bersila bersama santri. Bahkan ada yang sampai ikut mengaji di depan kamera. Pertanyaannya sederhana banget. Kenapa hal ini tuh cuma muncul saat pemilu? Kenapa religiusitas itu terlihat sangat kental ketika musim kampanye, tapi setelah terpilih aktivitas serupa perlahan meredup? Apakah memang itu bagian dari strategi politik? Atau memang ada dorongan tulus dari hati yang paling dalam? Nah, ngomongin tentang ini, saya itu pengen deh membedah fenomena ini. Kenapa calon presiden, calon gubernur, atau politisi mendadak menjadi agamis dan dekat sekali dengan tokoh-tokoh agama jika sedang mendekati pemilu? Kita akan bahas dari sisi sejarah politik Indonesia, kultur masyarakat, strategi pencitraan, sampai bagaimana masyarakat sebaiknya menyikapi. Nah guys, sebelum kita lanjut, siapa nih di antara kalian yang belum subscribe? Coba deh subscribe channel ini sekarang juga. Kenapa? Karena Pelita Hati207 adalah channel YouTube yang membahas banyak hal, informasinya itu berimbang banget dan secara objektif. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini sekarang juga. Nah, bagi yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak ya, karena dukungan kalian, support kalian itu sangat amat membantu banget perkembangan channel ini. Yuk kita lanjut. Sejarah politik dan agama di Indonesia. Kalau kita tarik ke belakang, politik dan agama di Indonesia itu tidak bisa dipisahkan. Sejak era perjuangan kemerdekaan, tokoh-tokoh agama itu punya pengaruh besar. Kiai Hasyim Asy'ari misal, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Buya Hamka, mereka bukan hanya ulama, tapi juga tokoh bangsa. Partai politik pertama yang muncul pun banyak lahir dari basis keagamaan. Masyumi, NU, bahkan hingga kini PKB, PPP, PAN, dan PKS punya akar yang kuat dalam basis agama. Artinya apa nih guys? Agama itu bukan hanya urusan ibadah pribadi. Di Indonesia, agama adalah identitas, simbol, bahkan modal politik. Seorang calon yang mampu meraih simpati tokoh agama biasanya akan mendapatkan limpahan dukungan massa yang sangat besar. Jadi kalau ada calon presiden atau gubernur yang mendadak sering sowan ke kiai, ustadz, atau ulama, itu sebenarnya bukan hal yang baru. Itu adalah tradisi panjang dalam politik Indonesia, mengaitkan diri dengan tokoh agama untuk mendapatkan legitimasi moral sekaligus suara. Agama sebagai instrumen politik. Mari kita jujur-jujuran aja nih guys. Mayoritas rakyat Indonesia adalah pemilih yang masih sangat mempertimbangkan faktor agama. Banyak orang yang akan lebih percaya pada calon yang terlihat soleh, religius, atau minimal dekat dengan ulama. Kenapa? Karena tokoh agama dianggap punya otoritas moral. Kalau seorang kiai mendukung calon tertentu, santri dan jamaahnya seringkali ikut memberikan dukungan. Dalam bahasa marketing politik, tokoh agama itu adalah opinion leader. Mereka bukan hanya figur panutan spiritual, tapi juga memiliki jaringan sosial yang sangat kuat. Makanya tidak heran nih jika seorang calon tiba-tiba rajin ke pesantren. Bahkan ada yang sampai ikut sholat berjamaah di masjid desa, ikut pengajian akbar, atau menghadiri haul ulama. Semua itu dirancang agar publik melihat, oh dia dekat dengan ulama, berarti kita ini adalah orang yang harus berpanutan kepada dia. Dia adalah orang religius, orang baik, dan orang yang pantas untuk dipilih. Pola yang berulang. Kalau kita perhatikan setiap pemilu, polanya hampir sama. 1. Mendekati pondok pesantren. Pesantren adalah pusat massa sekaligus pusat legitimasi. Satu pesantren besar bisa punya ribuan santri, alumni, dan jamaah yang tersebar di berbagai daerah. Yang kedua nih, sowan ke kiai karismatik. Seorang kiai yang besar biasanya tidak hanya dihormati di lingkup pesantren saja, tapi juga di tingkat nasional. Mendapat restu dari seorang kiai bisa menjadi step
stempel moral yang ampuh. 3. Mendadak religius. Ada yang tiba-tiba rajin pakai peci hitam, sarung, bahkan berbicara dengan gaya religius. Bukan masalah salah atau benar, tapi anehnya hanya terjadi pada saat kampanye. Yang keempat, pencitraan media. Semua kunjungan itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Pasti ada kamera, ada wartawan, ada postingan di media sosial. Karena tujuan utamanya memang bukan hanya sowan, tapi juga menciptakan citra di hadapan publik yang luas. Politik identitas. Fenomena ini erat kaitannya dengan politik identitas. Di Indonesia, identitas agama masih sangat menentukan dalam pilihan politik. Seorang bisa kalah bukan karena programnya buruk, tapi karena dianggap tidak cukup agamis atau kurang dekat dengan ulama. Inilah yang membuat calon pemimpin merasa perlu menampilkan sisi religiusnya secara intensif menjelang pemilu. Mereka tahu banget nih bahwa mayoritas masyarakat Indonesia itu menimbang aspek spiritual dalam menentukan pilihan. Namun yang sering terjadi adalah overacting. Ada politisi yang terlalu berlebihan, misalnya mendadak rajin mengutip ayat suci di setiap pidatonya, padahal sebelumnya jarang terdengar, atau tiba-tiba ikut tahlilan, padahal sehari-hari ya juga nggak pernah. Apakah ini salah? Tidak sepenuhnya, karena setiap calon tentu punya hak untuk mendekatkan diri dengan agama. Tapi yang jadi masalah adalah kalau hal itu hanya dijadikan alat, bukan niat yang tulus. Nah, itu masalahnya. Masyarakat sebagai penonton sekaligus penentu. Fenomena calon mendadak agamis ini sebenarnya terjadi karena ada permintaan dari masyarakat. Kalau rakyat kita masih cenderung memilih berdasarkan siapa yang didukung, kiai atau siapa yang terlihat soleh, maka politisi akan terus memainkan peran itu. Ibarat pasar, kalau pembeli suka barang tertentu, penjual pasti akan menyediakannya. Kalau rakyat suka pemimpin yang religius, maka politisi akan tampil religius, meskipun mungkin hanya di permukaan. Artinya, fenomena ini bukan hanya kesalahan politisi, tapi juga cermin dari cara kita sebagai masyarakat memilih pemimpin. Antara pencitraan dan realitas. Pencitraan bukan hal yang baru dalam politik. Setiap calon pasti ingin tampil sebaik mungkin. Misalnya pencitraan yang berlebihan justru bisa membuat publik skeptis. Kita bisa lihat nih, ada calon yang rajin ke pesantren saat kampanye, tapi setelah menang pesantren itu jarang dikunjungi lagi. Ada yang janji bantu pembangunan masjid, tapi realisasinya entah di mana. Disinilah pentingnya masyarakat untuk bisa membedakan antara pencitraan dan realitas. Jangan hanya terpesona oleh tampilan religius sesaat, tapi lihat track record, program nyata, dan juga integritasnya. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, sebagai rakyat, kita perlu lebih kritis. 1. Jangan mudah terpesona. Jangan memilih calon hanya karena dia tampak agamis di depan kamera. Yang kedua, lihat konsistensi. Apakah sikap religius itu hanya muncul saat kampanye atau memang sudah menjadi kebiasaan hidup sehari-hari? Yang ketiga, nilai program dan integritas. Pemimpin bukan hanya soal rajin ke masjid, tapi juga soal apakah dia jujur, punya program yang jelas, dan bisa mensejahterakan rakyat. Yang keempat, pisahkan politik dan agama secara bijak. Agama tuh penting banget, saya setuju dengan itu. Tapi jangan sampai dijadikan alat untuk menipu rakyat. Kita harus bisa menghargai agama sebagai nilai moral, bukan sekedar ornamen politik. Nah guys, kenapa sih calon presiden, calon gubernur, atau calon pemimpin mendadak agamis saat pemilu? Jawabannya sederhana, karena itu cara paling efektif untuk mendapatkan simpati rakyat. Karena agama punya pengaruh besar di negeri ini. Namun tugas kita sebagai rakyat adalah tidak hanya terpukau oleh penampilan luarnya saja. Kita harus lebih kritis, lebih bijak, dan juga lebih cerdas dalam memilih. Pemimpin yang kita pilih bukan hanya untuk 5 menit di bilik suara, tapi untuk 5 tahun masa depan bangsa. Jangan sampai kita tertipu oleh pencitraan ya guys. Jangan sampai kita memilih karena sekedar simbol, tapi melupakan substansi. Karena pada akhirnya yang kita butuhkan bukan hanya pemimpin yang terlihat religius,
tapi pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat, jujur, adil, dan juga amanah. Nah guys, itu aja nih ya. Semoga kita bisa lebih kritis menghadapi musim pemilu yang penuh dengan pencitraan. Ingat, masa depan bangsa ada di tangan kita. Para pemilih jangan salah pilih hanya karena terpesona dengan citra agamis yang muncul secara tiba-tiba. Nah guys, itu aja nih ya episode kali ini yang membahas tentang kenapa sih calon presiden, calon gubernur itu tiba-tiba agamis pada saat mereka itu sedang kampanye. Kita akan berjumpa lagi ya di episode-episode berikutnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di Pelita Hati 207. Saya pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.